Record ya. Record ya, cinta. Ini ya diri Ridho live di pasta ini tanggalnya ya. Sobat nyari tolong dibantu ya. Kalau Mas Yun kalau Mas Yun sebenarnya nggak usah 300k, nggak apa-apa. Oke, jumpa lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang tadi malam sempat singgah di live-nya Ridho, saya rasa tahu apa yang dibicarakan Mas Yun. Di video saya sebelumnya juga sudah saya sampaikan kalau ada tantangan dari Papi Tom Liwafa terkait dengan Ridho dan Mas Yun. Ridho ditantang untuk live dengan penonton sejumlah 150.000. Sedangkan Mas Yun ditantang live dengan penonton 300.000. Dengan imbalan Ridho akan diberi tiket ke Aceh dan uang saku 50 juta. Sedangkan Mas Yun tiket ke Padang dan uang 75 juta. Fantastis teman-teman. Tapi pada kenyataannya tadi malam Ridho belum bisa mencapai penonton 150.000 orang. Tapi itulah teman-teman, sebuah tantangan yang awalnya itu mungkin itu adalah guyonan atau hiburan atau gabutnya Papi Tom dengan anak-anak online-nya. Akhirnya semua dipenuhi tantangan itu. Mas Yun sanggup dan Ridho pun sanggup. Tapi jangan senang dulu teman-teman, karena itu tantangan sangat berat. Dan di Mas Yun sendiri ada klarifikasi terkait dengan tantangan dari Papi Tom tersebut. Nanti kita lihat di belakang teman. Nggak harus juga karena kan apa itu? Mas Yun tadi juga sampaikan, Mas Yun tidak harus juga 300k. Karena itu pasti teman-teman tahu lah. Tapi jangan menyimpulkan sampai di sini dulu. Nanti akan kita bahas lagi teman, lebih seru lagi. Lagi. Entah itu visi beneran, video call beneran, atau hanya wallpaper. Kalau kita perhatikan itu seperti tutup kepala, entah itu kerudung, entah itu hoodie, entah apapun itu. Yang di ujung kanan bagian bawah itu teman. Dan backgroundnya, temboknya itu sepertinya warna putih. Di sini yang menimbulkan banyak persepsi dari teman-teman. Ada yang beranggapan itulah video call dengan F, ada yang berasumsi itu video call dengan DY, banyak sekali teman. Dan lebih menghebohkan lagi itu berkaitan dengan VT yang dibuat Mas Yun terkait dengan tantangan dari Papi Tom. Alasannya kan semuanya kan udah selesai toh, jadi kan nggak usah kesini kesana, nggak usah, ya kan semuanya udah
semuanya udah selesai. Ya udah, intinya aku mau cuma minta yo sobat ngarit itu kompak. Kalau Mas Yun itu udah terlalu banyak permintaan. Nah itu teman-teman. Jelas sekali lagi disampaikan Mas Yun, semuanya sudah selesai. Kenapa Mas Yun sampaikan hal itu? Karena masih banyak sekali teman-teman yang di VT, di komentar-komentar itu masih mengaitkan antara Mas Iyun dengan F. Clear sekali Mas Iyun menyampaikan itu. Dan saya rasa sudah tidak ada gimmick-gimmick lagi teman-teman kalau sekarang. Jelas sekali itu. Dan tantangan Papi Tom juga berkaitan dengan pergi ke Padang, itu pun bukan untuk berkunjung ke tempat siapapun, tapi hanya sampai di Padang kembali lagi. Kalaupun nanti misalkan di Padang akan bertemu dengan teman-teman sobat ngarit di sana, itu adalah hal lain lagi teman-teman. Tapi pada intinya itu bukan berkaitan dengan percintaan. Clear teman-teman. Juga Mas Yun itu sudah melakukan sekuat semaksimal mungkin. Nah, itu masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Nah itu, Mas Iyun sudah mengusahakan sekuat mungkin, semampunya Mas Iyun. Tapi semuanya juga belum bisa terpenuhi. Teman-teman sendiri tahu ujungnya sekarang seperti apa. Dan kalau kita flashback ke klarifikasi Mas Iyun beberapa waktu lalu, Mas Iyun menyampaikan kalau yang disampaikan itu adalah secuil dari semua permasalahan yang dialami selama menjalin hubungan dengan F. Jelas sekali teman-teman. Dan saya rasa tidak mungkin Mas Yun menyampaikan klarifikasi seperti itu dengan menahan air mata, dan masih ada yang beranggapan itu gimmick. Sangat tidak masuk akal sekali teman-teman. Udah, ya selesai. Kalau yang tadi dan yang tadi maksudnya Mas Yun itu ketika Mas Yun menunjukkan sedang video call tadi. Jadi begini teman-teman ya, kita nggak perlu lagi berasumsi terlalu jauh tentang Mas Iyun itu video call dengan siapa. Biar Mas Iyun berproses dengan privasinya sendiri. Kita support Sobat Ngarit dan Mas Iyun itu dalam hal yang berbeda teman. Ketika Mas Iyun menunjukkan seperti itu, bukan berarti Mas Iyun ingin mengaitkan lagi Sobat Ngarit dengan percintaan. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan kita sebenarnya. Apakah dengan begitu kita akan kembali mengulang mensupport hal-hal yang berkaitan percintaan lagi, menjodohkan dengan si A, si B, si C lagi? Saya rasa begitu teman-teman. Ya kita harus bijak lah, manusia seperti kita dengan berbagai latar belakang, latar belakang pendidikan, profesi dan lain sebagainya. Saya yakin ketika melihat hal seperti itu yang diperlihatkan Mas Yun tadi, penilaian kita berbeda-beda teman. Dan patut juga dicatat, Mas Iyun adalah manusia biasa, seorang pemuda yang masih dalam proses mencari jati diri,
masih dalam proses mencari pendewasaan, dan kita ikuti itu. Karena saya yakin teman-teman Sobat Ngarit itu banyak usianya lebih dewasa dari Mas Yun. Jadi pola pikir kita harus melihat kondisi juga. Jangan menyamakan apa yang dilakukan Mas Yun itu harus sama dengan persepsi kita. Itu tidak fair, teman-teman. Biar Mas Yun berproses dengan caranya sendiri. Ketika Mas Yun menunjukkan sedang video call seperti itu, kita nikmati. Namun jangan dibawa ke ranah percintaan lagi. Kalaupun memang Mas Yun sedang video call dengan orang dekatnya sekarang, wanita yang sedang dekat dengan Mas Yun, biar itu mereka jalani di balik layar. Kita tetap fokus ke Sobat Ngarit, kita tetap fokus ke profesi kita masing-masing, apa yang bisa kita kembangkan, jalinan persaudaraan di antara teman-teman Sobat Ngarit, kita yang pupuk baik-baik, teman. Tuh. Nah, mungkin teman-teman masih ingat dengan penyampaian Mas Yun yang ini berkaitan dengan live-nya Mas Yun dan live-nya Ridho. Dan live pertama Ridho kemarin tidak mencapai 150.000 dan akan dicoba sampai kalau tidak salah itu sebelum 11 hari dari kemarin. Itu deadline waktu yang diberikan Papi Tom. Demikian juga dengan Mas Yun. Dan Mas Yun ini menjanjikan tanggal 29 Desember 2024. Saat membuat VT ini, Mas Yun masih menyampaikan bersedia. Tapi kita lihat dulu lanjutannya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah status TikTok Mas Yun beberapa saat yang lalu. Mas Yun menyampaikan, kenapa malah adu argumen? Kan udah saya bilang nggak usah disangkut pautkan masalah percintaan. Apalah daya kalian bilang saya nyari keuntungan di sini. Coba kalau saya berani jujur, saya selalu menjaga bunga mawar itu meski saya tahu rasa sakit tertusuk duri-durinya. Paham teman-teman sampai di sini? Jadi sekali lagi, clear itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah percintaan, tapi yang beredar di VT-VT, di kolom-kolom komentar itu mengaitkan dengan masalah percintaan. Masih ada yang beranggapan ini adalah sebuah permainan kartu. Itu sebenarnya yang ditakutkan Mas Yun. Kenapa hingga akhirnya Mas Yun harus berpikir ulang berkaitan dengan tantangan Papi Tom tersebut. Coba silakan teman-teman lihat di VT-VT, di komentar-komentar tentang tantangan 300k ini. Masih banyak yang berasumsi itu berkaitan dengan percintaan. Kemudian esensi dari kalimat yang kedua itu, teman. Coba kalau saya berani jujur, saya selalu menjaga bunga mawar itu meski saya tahu rasa sakit tertusuk duri-durinya. Clear di sini jelas banyak hal yang masih disimpan Mas Yun berkaitan dengan kisahnya yang lalu ketika bersama dengan F. Ada banyak rasa sakit, ada kekecewaan,
itu adalah dari sudut pandang Mas Iyun. Kita tidak tahu yang terjadi di balik proses hubungan percintaan mereka berdua. Saya rasa teman-teman bisa paham lah sampai di sini. Ketika Mas Iyun masih saja mencoba untuk menjaga rahasia dalam tanda kutip apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah percintaan mereka selama ini. Sudahlah, kita batalkan 300K-nya sesuai arahan saya. Clear teman, dibatalkan. Alasannya apa? Itu tadi yang saya sampaikan. Masih banyak teman-teman yang menggiring tantangan Papi Tom itu ke arah percintaan. Kemudian ada juga yang mengaitkan dengan Mas Iyun dan Papi Tom hanya memanfaatkan teman-teman Sobat Ngarit. Banyak sekali komal-komal yang seolah menyudutkan Mas Iyun hanya fokus ke nominal yang diberikan 75 juta. Kalau mau hujat, hujat saya saja. Ada waktunya. Kalian tahu semuanya kok. Kalian tidak pernah tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi. Sekali lagi ingat itu teman. Kita tidak tahu semuanya. Kita tidak tahu apa yang ada di balik layar. Yang merasakan, mengalami itu Mas Iyun sendiri. Mereka berdua yang mengalami, mereka yang menjalani. Jadi ya kita nggak perlu saling menghujat lah teman. Kalau memang kita mensupport Mas Iyun, mensupport Sobat Ngarit, kita support semampu kita. Kalau teman-teman mensupport F, support F baik-baik. Jadi sudahlah, biarkan mereka berjalan di jalannya masing-masing. Biar mereka berkembang dengan profesinya masing-masing. Kita berikan yang terbaik sebagai penonton, sebagai orang-orang yang mengidolakan mereka, teman-teman. Jadi itulah, saya rasa untuk teman-teman yang masih berharap tentang hubungan Mas Iyun dengan F, saya rasa cukuplah teman. Karena sudah tidak perlu lagi bermain kartu atau apapun. Mas Iyun berulang-ulang menyampaikan, dan Papi Tom juga memberikan statement yang kurang lebih sama. Teman-teman terdekat dari Mas Iyun juga secara tidak langsung menyampaikan hal yang sama. Mulai dari Mas Roni, Anas, Mas Bayu, Bapak Edi Jaya Motor, secara eksplisit mereka sudah menyampaikan teman-teman. Jadi, oke lah. Saya rasa sudah cukup, kita tidak berharap lagi challenge 300K, 300.000 penonton itu akan dipenuhi oleh Mas Iyun. Kita support Mas Iyun sebagai pribadi, sebagai motivator di dalam keluarga Sobat Ngarit, teman-teman. Oke, masalah percintaan stop teman-teman. Biar Mas Iyun sendiri yang menjalani. Itu privasinya. Kalaupun memang seperti yang teman-teman perkirakan, Mas Iyun sedang dekat dengan siapa, simpan sendiri teman. Nanti keluarkan pada waktunya ketika Mas Iyun sudah berani go public dengan perempuan yang mampu mengambil hati Mas Iyun. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini dulu. Ya, sekali lagi kita saling support teman-teman. Tidak usah saling menghujat, kita nikmati apapun yang kita lihat. Oke?
kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sababatan, srek srek srek.